Aku bingung dok. Mana kan Niki ngomong kan, target dia itu doktif, gitu kan? Ada Karena omongan. kan memang yang mereview selama ini kan yang punya kompetensi yang mengerti tentang skincare kan doktif. Nah, yang pengen dia bungkam itu kan mulutnya doktif. Makanya dia bolak-balik datang ke rumahnya doktif sambil bawa titipan itu. Lah, dia mau jebak doktif itu. Doktif nggak mau ikut permainannya dia. Gitu loh. Paham nggak? Nung itu matiin Nung. Gitu. Jadi nggak mau ikut permainannya dia. Dia jelas-jelas kok dia mau bawa sesuatu malam itu. Doktif nggak mau ikutin permainannya dia itu. Gitu. Dan selalu itu yang dibahas-bahas mulu. Jadi makanya aduh males banget ya, kenapa sih balikannya itu lagi nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tapi kan gini kan dok, karena ini segala sesuatu yang viral, ya toh, apalagi kalian adalah orang yang dikenal, maka kita kan ada rasa juga pengen tahu cerita aslinya itu seperti apa, yang sebenar-benarnya cerita aslinya. Apalagi kayak Niki kan ngomong, dokter bisa nggak post tuh, nah ini panjang lagi dok, banyak kah, ini kayak dokter versus enemy ya dok. Ya memang, soalnya kan memang ini kan sebenarnya kalau dokter lihat ini hanya pengalihan isu ke jujut itulah ya, gitulah. Ke jujut itu aja sih sebenarnya, pengalihan isunya nepos untuk ke situ. Jadi yang masalah ke Jut to the doll. Iya, jujut ke Nah, ada penyebutan nama Cen Kurniawan tersebut. Iya itu, jadi Nah, dia mengalihkan isu supaya tapi nggak gini. terus kena ke suaminya. Nggak ada urusannya sebenarnya, nggak ada urusannya sama doktif tuh, nggak ada urusannya. Dia tuh nggak ngerti, jadi si nepos itu nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau sekarang gini aja deh Mabel, kan dia cerita tuh brand diperas apa, kan gampang tuh Mpok Lela buka 24 jam, laporin dong. Betul. Segampang apa dia ngoceh aja di medsos, kirim opini seperti itu. Aku yang penasaran itu dok. Bikin rame, iya, karena isa penggiringan isu aja, penggiringan isu. Kenapa yang menyebutkan nama Cen itu tidak disomasi? Nah, kan mikirnya kan ke situ kalau masyarakat yang smart, ya kan? Kok ngirim caranya ke doktif? Untuk apa? Ternyata doktif juga emang pesanan, kan geng tikus kan, semua bersatu, pesanan. Jadi udah kalau gitu pakai mulutnya nepos aja deh, itu supaya ngomong nih, tuh, dan supaya teralihkan. Jadi isu soal tentang Cen ini jadi hilang gitu. Karena dibilang kalau mau nanya dulu itu ke Deddy Corbuzier, kan bisa nanya ke majalah Tempo, kan gitu aja gampang, kan nanti taunya dari mereka. Ya, terus ada kayak yang masalah omongan Kim. Betul tidak? Omongan Kim yang mana? Kim soal Itu yakin Kim yang ngomong, soalnya tadi doktif dapet chat juga dari Kim nggak ngakuin loh itu. Oh, dokter udah komunikasi. Sudah. Kim tidak mengakui soal itu, dia tidak pernah bicara soal itu, dan ternyata setelah Kim tanya ke Nepos itu ternyata taunya dia bilang, kan doktif kan bilang pasal 55. Itu kalau misalnya emang terbukti kan harusnya dari awal udah doktif kena. Dari awal saya ketemu sama ini dok ya, story si ini ya. Ini satu lagi ya, benar-benar sebelum saya tidur, Samira, saya tegaskan dari awal saya ketemu sama kamu, saya selalu bilang, dan saya tidak menutup siapa diri saya. Saya bilang loh sama kamu, saya lagi ada masalah sama si A, si B, si C, urusan saya banyak di luar. Saya tidak denial, saya menerima diri saya, dan saya pun bicara ke kamu supaya apa? Supaya kamu tidak dengar itu dari orang lain, dengar dari bacotku sendiri, Samira. Kamu tidak boleh lupa bagian itu. Dan pada saat itu kita tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hubungan lagi baik-baik saja. Tapi kenapa kau, Samira, live sama teman-temanmu menjatuhkan saya dan mencampuri masalah saya di luar sana? Saya aja tidak pernah komentar jelek tentang kamu di sosial media saya, Samira. Tapi kenapa kamu menjelekkan saya, menjatuhkan saya atas masalah saya di luar yang sebenarnya tidak ada korelasinya sama kamu, Samira? Gitu loh. Kamu minta tolong, Kak Kim, aku diserang si A. Ayo dong Kak Kim bikin konten buat si A, buat si B. Aku turutin semua maumu. Enggak juga sih, itu juga enggak juga kayak begitu. Itu komentar di mana doktif? Maksud dia? Yang pada saat dia bikin itu kan yang si Nepos bilang ngepost soal apa itu 400 juta apa itu yang foto itu loh. Nepos kan, terus habis gitu bilang senggol Kim. Nah itu maksudnya apa? Senggol Kim itu maksudnya gimana?
Itu dokter tanyakan juga. Tanya juga ke Kim, itu maksudnya apa? Sejak kapan dokter memeras brand-brand itu tuh sejak kapan? Seolah-olah kan Nepos membuat cerita, seolah-olah kayaknya yang menceritakan itu adalah Kim. Kan begitu narasi yang dia buat. Oke. Nah tadi dokter tanyakan tuh melalui chat, ada semua kok chatnya. Dokter tanyakan, ternyata dari si Kimnya, Kim bilang nggak pernah tuh aku menjelek-jelekan dokter, nggak pernah sama sekali. Bahkan aku mengcounter bahwa yang dikatakan itu tidak benar apa yang dikatakan Nepos itu. Ke live-ku Kim. Nah coba boleh Live di mana IG? Di TikTok. di TikTok boleh. Di mana? Akun yang Mambel. Ini kok disengkol yang mana? Terus kok bener nggak disuruh? Ini ada doktifku loh. Maksudnya disuruh apa? Yang kau buat story. Aku kan penasaran. Ku tanya sama doktif langsung. Ini ada doktifnya gitu loh sayang. Iya. Kesini lah. Disuruh konten. Masuk. Tuh dokter kesini sayang sini. Gue lagi pup. Maksud kok? Coba Aku buka. lagi di kamar mandi. Coba buka. Buka. Jangan lah kalau di toilet mah. Dia di alas Gimana sih? agak lama ya. Oh iya. Ya udah di situ ke live aku penasaran ya. Inang? Ya sebentar dia lagi di toilet ya dok ya. Penasaran aku. Terus yang katanya disuruh-suruh itu kayak mana dok? Nggak ada, dokter nggak pernah lah nyuruh-nyuruh. Emang sih Kim pernah bisa disuruh? Nggak bisa lah. Nggak ada, nggak pernah dokter nyuruh-nyuruh itu. Jadi kadang-kadang pada saat dokter ketemu itu kan Oh, saya tidak Maksudku gini kan dok. Awalnya Nggak ini pernah. kalian kan deket kan yang doktif. Preskon dulu di Tebet ya? nggak di Tebet, di restorannya beliau di NTP. Yang kayak di tempat makan gitu. Iya, di NTP restorannya beliau kan. Nah, setauku hubungan kalian bagus. Dan Kim itu selalu memang membela teman. Itu yang aku tahu, dia selalu membela teman. Halo? Enggak, tanya apa sih? Maksudnya apa yang di mana? Nggak ada masalah. Yang story, Bu. Storyku yang apa? Yang kalimat yang mana? Yang terakhir, part terakhir. Mana sih Kak Kim? Kak Kim keluar dong Kak Kim. Yang mana? Kalimat terakhir yang mana? Yang disuruh nyerang apa? Yang kau bilang disuruh nyerang lah, yang itu. Loh, memang kan selama ini dokter cerita sama gue, coba Kakim aku diserang sama si A, si B. Bantuin aku, memang. Oh, minta bantuan. Iya, memang salah. Aku bilang itu fakta. Oh, bukan Kan nggak ada. menyerang kan? Kak Kim sih nggak ada. Kakim nih nemuin gue lo tengah Apa malam. sih Kak Kimnya kok nggak nongol sih? Tengah malam loh. Kau masuklah ke Aku bikin TikTokku. konten. Masuk aja lah ke sini, Nek. Iya, biar nggak ada adu domba nih ya kan? Gue baru Kan kau balik. tahu, kan kau tahu, Bella, mana pernah sih gue ngejelekin orang, Bella, mana pernah sih? Iya, maksud Nyai kan bingung, Nyai. Jangan tutup mata lah. Nyai kan nge-live, maksud Nyai, coba bener nggak? Ternyata yang maksudnya itu adalah dia bukan minta bantuan menyerang ya dok? Nggak ada kan? Ada, dokter itu minta tolong gua bikin konten. Waktu itu malam-malam datang jam berapa tuh habis gua rekaman di studio. Coba tanya yang benar. Jam 1 malam apa jam 12 malam sih? Dokter masa keluar tengah malam maksud lu? Enggak. Yang benar. Oh, maksudnya begini loh. Ini menyerang dalam arti apa? Maksudnya menceritakan sesuatu yang fakta, kebenaran, bukan untuk mengarang-arang cerita. Karena Kakim itu, Aku ngomong bohong. iya nggak pernah. Aku meras brand. Aku Betul. nggak pernah bilang aku meras brand. Masuk aja. Nah. Pusing, dia di toilet. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Diam. Masuk. Kumatikan. Aku nggak pernah bohong. Udah dok, biar aja dia merepet di situ. Nggak mau masuk dia nggak usah. Cuman maksudku gini lah. Ini kan jadi kalian yang pecah kan dok. Padahal kalian berkawan kan dok. Pusing banget. Jadi gini, dokter menduga itu si Nepos ini berusaha untuk mengadu domba gitu loh. Kenapa? Karena dari chatnya Kak Kimnya bilang, loh, aku nggak pernah lo ngejelek-jelekin doktif melalui Nepos tuh nggak pernah, ngomong Nepos aneh-aneh tuh nggak pernah. Nah sedangkan kan Nepos bilang, colek Kim, soal meras brand dan lain sebagainya pasal 55. Maksudnya apa? Seolah-olah itu didapatkan informasi itu dari Kim, kan begitu? Nah, padahal Kim nggak pernah ngomong itu ceritanya.
Gitu, makanya Doktif nanya, emang pernah Kak Kim cerita apa yang Kak Kim ceritakan ke Nepos itu apa? Kok sampai Nepos bilang colek Kim? Bener nggak? Doktif nanya kayak gitu. Gitu, jadi ternyata Kak Kimnya bilang nggak pernah cerita apa-apa. Gitu, jadi ternyata setelah ditanya, Nepos bilangnya kalau taunya dari JPU. Loh, kalau dari JPU kenapa? Beda lagi. Loh, kalau dari JPU kenapa kok nggak dari awal Doktif itu dipanggil penyidik? Harusnya kan berjalan dong kasusnya. Kan begitu, ini kan enggak sampai sekarang juga. Gitu. Tapi sih Doktif lihat emang pengalian isu aja sih Mambe. Udahlah. Ini mah pengalian isu aja dari You to the Doll itu. Udahlah, itu mah intinya itu aja. Demi menutupi itu maksud Doktif kan? Betul. Demi menutupi kasus sebenarnya. Gitu. Ada apa? Karena kan sebenarnya dia juga nggak ngerti apa-apa lah. Nah kalau misalnya Kaki punya bukti apa, bukti apa? Bukti pemerasan brand apa? Orang emang nggak pernah. Gitu, nggak ada sama sekali. Tapi dia menggunakan seolah-olah kayak informasi itu didapatkan dari seorang Kim Hao kan gitu. Tuh, padahal nggak ada itu sama sekali, nggak pernah ada. Tunggu ya, lagi azan. Sebentar ya Dok. Itu Mambe lagi ngapain sih? Emang nggak boleh? Oke, sudah. Jadi Dok, yang terjadi selama ini adalah 2 percobaan kepada Doktif. Satu dengan menanyakan berapa Dok? Itu kan sebenarnya dulu kan adalah jawaban dari Doktif, oh 20M misalkan. Tapi menyebutkan itu sengaja karena ya nggak bakalan Nggak mungkin lah, itu kan mungkin yang lah. diputar. Udah, Yang kedua, mereka datang membawa kresek, mungkin itu kresek atau apalah yang berisikan. Enggak gitu Atau? ceritanya. Sebelumnya mereka itu datang mau nitipin sesuatu, Doktif nggak ada di lokasi pada saat itu, nggak ada. Doktif maksudnya menitipkan? Mereka itu datang, Dok, kita sudah di depan rumah nih. Gitu Siapa cerita. yang datang? Mereka sepasang itu. RZ. Nah di situ Doktif cukup marah sih sebenarnya, ngapain sih ke rumah orang tapi nggak ada izin, nggak ada apa. Gitu. Oh, tidak janjian. Nggak ada janjian sama sekali. Dah, nggak ada janjian. Baru terpecah kali ini ya Dok ya. Oh berarti setelah Nah kan ini kan ada yang bilang nih, Mambe ada yang baca di Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya lah. Ini kan tuh, Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya tuh. tapi kan Doktif udah kontak sama Nggak ada sama Kim. sekali, nggak ada. Enggak, udah kontak sama Kim. Udah, dan nggak ada. Tidak ada kan? Gitu nggak ada, gitu ya. Ini kita nggak tahu lah siapa yang sebenarnya bersirat lidah ini ya. Nah, Benar nggak? Kalau yang satu bilang dari si ini, ternyata di make sure yang si ini bilang bukan, bener kan? Gitu. Terus kalau soal laporan Doktif yang di Medan itu gimana Dok? Katanya udah jadi tersangka, itu WTE ya? Loh, itu kan udah lama, tersangkanya udah lama kan? Oke. Terus Dan- kan kurang bukti sampai sekarang, mereka lagi masih mengumpulkan bukti-bukti. Oh, masih tersangka tapi belum P21. Belum lah. Masih kurang buktinya. Oh, yang waktu Doktif preskon di Polres Jaksel, Polres Jaksel. Yang yang mana? waktu Doktif ada dapat katanya bahwa sudah dijadiin tersangka. Iya, betul udah lama kan itu. Sampai sekarang belum P21. Belum. Belum. Menurut Momski, jangan percaya dengan Kim, ingetin Doktif. Momski ini Ma'ema Waroka bukan? Oh iya, Mamski ya. Mamski emang ada di sini. Enggak, ini ada yang typing. Oh, berarti tersangka itu betul. Betul. P21. Betul. Banyak kali berarti ini ya. Yang ini penyidikan. Tadi aku baru lihat Dok, yang soal di PMJ.
Yang soal di PMJ yang mana? FS. FS kenapa di PMJ? Katanya naik dari tahap penyelidikan jadi penyidikan. Yang apa? FS 335 itu. kok FS sih? SS? SS yang ku bilang tadi. Oh iya, kan udah jelas, kan udah naik sidik memang. Panjang ini ya dok ya. Berapa pasal kira-kira itu dok? Kenapa? Berapa pasal itu mereka itu? Enggak, baru satu kan, satu-satu memang kita. Maksudku ada 3 atau 4 pasal yang dilaporkan dok. Banyak pasal sih. Tapi satu ini yang udah naik ya. Iya, betul. Satu. Tapi benar juga sih prosesnya lama karena Lama, prosesnya lama, betul. ada 1, 2, 3, 5 apa 6 nama ya dok ya? Berapa nama itu? 5 kalau nggak salah. 5 apa 6 nama. Jadi wajar memang selama itu membutuhkan banyak waktu. Betul, karena satu orang aja kan kayak kasusnya Sunio ini kan juga cukup lama kan. Kasusnya Sunio untuk naik sidik kan juga cukup lama. Apalagi ini 5 orang, aduh tambah lama lagi dah. Gitu aja. Maaf, Mambel ini siapa ya? Aku kakak mamak kau. Tahu kau panggil aku mak tua, kau cium tanganku. Berani kali kau nanya, maaf Mambel ini siapa ya? Aku kakak mamak kau, aku mak tua kau. Bagaimana mungkin kita bersaudara kau tidak mengenal aku? Aku kakak mamakmu sayang, cium tangan mak tua. Nggak sopan dia nanya itu dok. Tapi dok, Sakit perut gue. sekedar ini aja. Maksudku gini dok. Dokter sama Niki baik-baik aja kan? Loh, dulu nggak pernah ada masalah, nggak ada masalah. Cuman kan biasa kayak begitu digoreng. Sekarang gini loh, Mambel siapa sih yang nggak kesel selalu diungkit-ungkit aja Nikita itu dokter. Siapa sih yang nggak kesel? Gitu loh, udahlah, stop lah. Jangan mengkait-kaitkan mulu. Apalagi dikatakan sebagai sindikat gitu loh. Oh, puto. Gak ono belas sindikat itu, heran dokter itu nggak selesai bahasannya itu aja yang dikait-kaitkan kan. Tapi gini dok, tapi bener nggak rumor yang beredar bahwa Doktif akan menjadi salah satu saksi? Gak tahu betul sampai sekarang juga nggak ngerti kan, nggak ada panggilan, nggak ada apa. Mana berani berandai-andai. Oh gitu ya. Tapi jika dimintai, Doktif jika dimintai tuh untuk Nanti kalau dimintai jadi saksi, nanti dibilang, nanti jangan bilang oh nggak usah datang, ayo nanti gimana nih ceritanya, ini gimana nih, satu dimintai saksi, satu yang nggak usah datang, jadi gimana nih, enaknya gimana Mambel? Kalau maksudnya gini, jika ada panggilan dari hakim nih, oh ini kan ada nih, misalkan entah dari rekaman atau penyebutan nama, ini siapa? Kalau ada suratnya ya, kalau misalnya ada surat, yang jelas Doktif tidak akan mau untuk istilahnya untuk membela dari si DRG ya, nggak ada ya, karena emang produknya overclaim dan harus bertanggung jawab atas produknya dia yang dijual itu. Gitu. Tapi kita tetap mendukung Niki kan dok? Iyalah, tetap yang namanya yang penting gini aja, kita kan selalu berdoa yang terbaik lah ya buat kita, dikasih kesabaran. Sekarang stres luar biasa loh, di dalam anaknya sakit, gimana coba, ayo nggak bisa ditengokin, gimana perasaannya ibu nih, gitu loh. Jadi Doktif itu berusaha untuk memandang dari sudutnya Niki, ini seperti apa nih, kalau